إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan memahamkannya di dalam agama. Allah akan memberikan fikih kepadanya di dalam agama. Hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang keutamaan ilmu, bahwa siapa yang diberikan ilmu agama, dipahamkan akan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kebaikan. Allah telah memberikan kepadanya kebaikan. Allah telah menyatakan di ayat yang lain, "Yu'tal hikmata man yasha, wa man yu'til hikmah, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan hikmah ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir adalah ilmu dan amalan yang sahih. Maka ilmu agama adalah kebaikan. Siapa yang tidak menuntutnya, dia akan kosong dari kebaikan tersebut, hilang darinya kebaikan. Karena itulah Rasulullah menyatakan di sini, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan memahamkannya di dalam agama. Kata para ulama, pemahaman kebalikan dari hadis, siapa yang tidak dipahamkan di dalam agama, siapa yang tidak memiliki ilmu agama, maka Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Allah tidak menginginkan padanya kebaikan. Dan ilmu agama ini adalah hal yang menjadikan seorang hamba yang terbaik dari yang paling baik. Di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Baik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan siapa yang mengajarkannya. Orang yang berdakwah dan menyampaikan ilmu, dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal saleh, serta ia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya." Dan di dalam hadis Sahal bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada engkau, andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah adalah lambang dari harta orang Arab yang paling mahal, paling berharga di sisinya. Maka seorang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena ilmu yang dia sampaikan, maka sungguh ia telah meraih kebaikan yang sangat besar. Kemudian ilmu agama ini adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Dia adalah jalan menuju kepada surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang mencari suatu ilmu, siapa yang menempuh suatu jalan, yang mencari ilmu di dalamnya, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Semua dari kita adalah pengelana di atas muka bumi ini. Orang yang hidup sementara. Rasulullah mengingatkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw akhir sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Semua dari kita adalah pengelana berjalan menuju ke negeri akhirat. Dan Allah telah menggariskan bahwa jalan yang mengantar kepada surga adalah dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian hendaknya diketahui bahwa ilmu agama itulah kehidupan yang sebenarnya bagi seorang hamba. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang hakiki, maka kehidupan itu hanyalah dengan mempelajari ilmu agama. Siapa yang berpaling darinya, hakikatnya dia tidak dianggap sebagai orang yang hidup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan padanya cahaya. Perhatikan, dia tadinya mati, kemudian Allah menghidupkannya. Lalu Allah memberikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya. Maka sebelum dia memperoleh ilmu agama ini, mengenal agama ini, dia dianggap orang yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan sebagian dari manusia. Kita melihat mereka berjalan, bergerak, akan tetapi tanpa mereka mempelajari ilmu, tidak mengenal agama ini hakikatnya, mereka tidak hidup sebagaimana mestinya. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu, apakah sama perumpamaannya dengan orang yang berada di dalam kegelapan? Dia tidak keluar darinya. Iya. Maka ilmu adalah kehidupan bagi seorang hamba. Siapa yang berpaling darinya, maka itu hakikatnya adalah ketiadaan, kesirnaan di atas muka bumi. Kemudian ilmu ini diibaratkan, disebut sebagai ruh, karena dia adalah sumber kehidupan bagi hamba. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan, apa yang diwahyukan kepada Nabi dianggap sebagai ruh, sebab dia adalah sumber kehidupan. Tanpa ruh ini, tanpa mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seorang hamba tidaklah hidup. Karena Allah ingatkan nikmatnya yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya kamu tidak pernah kenal apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan apa itu keimanan. Namun demikianlah, dia adalah cahaya kami berikan kami beri hidayah dengannya kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka ilmu ini adalah kehidupan. Ilmu ini adalah ruh. Kebalikannya kejahilan adalah
kebaikan. Kemudian ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuknya kebaikan bagi siapa yang mempelajarinya. Bagi siapa yang mempelajarinya. Di antara kebaikan bagi siapa yang mempelajarinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan pengangkatan derajat di dalam Al-Quran pada 4 tempat. Di 3 tempat menjelaskan diangkatnya derajat dengan keimanan dan dengan ilmu. Dan di ayat yang keempat dijelaskan diangkatnya derajat dengan jihad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hal ini karena dasar tegaknya agama adalah dengan ilmu dan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini telah diterangkan di dalam sebuah ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin yang memberi petunjuk kepada manusia tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan 2 hal mereka mendapatkan keutamaan keimanan dalam agama dengan kesabaran, dengan keyakinan. Dan keyakinan ini itu adalah buah dari ilmu. Sebab seorang tidak akan sampai ke derajat yakin kecuali kalau dia memiliki ilmu yang mengantarnya kepada derajat yakin tersebut. Kemudian ilmu ini adalah petunjuk bagi seorang hamba yang selalu menerangi jalannya sehingga ia dianggap sebagai orang yang melihat, bukan orang yang buta. Siapa yang berpaling dari ilmu, maka dia digolongkan ke dalam orang-orang yang buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma." Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran? Apakah sama dia ini dengan orang yang buta? Maka hanya ada 2 perbandingan. Dia mempelajari ilmu, dia adalah orang yang melihat, atau dia adalah orang yang buta, orang yang berpaling dari ilmu. Nah, apabila dia berpaling dari ilmu di dunia ini, dia buta di dunia ini, dan di akhirat kelak, Allah telah mengingatkan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dan mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit dan ia akan dibangkitkan kelak di kemudian hari dalam keadaan buta. Akan dibangkitkan kelak di kemudian hari dalam keadaan buta. Ilmu ini adalah kekuasaan. Ilmu ini adalah kekuasaan dan kekuatan bagi seorang hamba. Dengan ilmu, dia bisa menundukkan hati-hati manusia. Hati-hati manusia tunduk dengan ilmu yang disampaikan. Betapa banyak dari manusia yang tidak bisa ditundukkan dengan pedang, tidak ditundukkan dengan harta, tidak ditundukkan dengan keduniaan. Namun dengan ilmu agama yang disampaikan, menjadi tunduk hati-hati mereka. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim, ilmu disebut dengan nama sultan. Dan pengaruhnya sangat besar. Lihatlah di dalam sejarah. Kita melihat kisah kaum Khawarij. Mereka diperangi oleh para sahabat agar supaya mereka bertobat dari perbuatannya, kembali kepada jalan yang lurus. Namun mereka dengan pedang justru sangat bergembira dan menyambut kematian. Namun tatkala Ibnu Abbas mendebat mereka, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuka pemikiran mereka dan menggugurkan syubhat-syubhat mereka. Perhatikan kekuatan dari ilmu, rujuk dari kaum Khawarij itu 2000 orang. Iya. Maka inilah kekuatan ilmu agama yang hendaknya selalu tertanam di tengah umat. Kapan umat ini kuat dengan ilmu agama, maka akan baik keadaan umat. Kapan sebuah rumah tangga kuat dengan ilmu agama, maka akan tentram keadaan rumah tangga tersebut. Kapan seorang hamba kuat dengan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb.
بتوفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan. Keutamaan tentang ilmu agama sangat menarik. Keutamaan yang berkaitan dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Namun yang penting diperhatikan di sini bagi seorang yang ingin menuntut ilmu agama, ilmu itu ada etika-etika dan ada kiat-kiat yang hendaknya diperhatikan. Di antara hal tersebut yang diingatkan di dalam al-akhlaq Al-Quran dan hadis Rasulullah dan diingatkan oleh para ulama salaf dalam menuntut ilmu, yang pertama seorang hamba harus menjaga keikhlasannya di dalam mencari ilmu. Sebab keikhlasan adalah sumber kebaikan. Akan dia memperbaiki hatinya, memperbaiki antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkaranya. Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk. Kemudian yang kedua, bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya ia selalu mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Selalu dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Karena beramal dengan ilmu itu adalah sebuah perintah. Bagikan pohon, beramal adalah buahnya. Beramal adalah buah dari pohon tersebut. Maka harus ada pengamalan terhadap ilmu agar supaya kita digolongkan kepada orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya. Orang yang mengikuti jalan yang lurus dengan berilmu dan beramal, bukan orang yang dimurkai, orang yang berilmu dan tidak beramal, dan bukan pula orang yang disesatkan dia beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما." Andai kata mereka mengamalkan apa yang mereka dinasihatkan dengannya, ilmu yang mereka pelajari mereka amalkan, lakana khairan lahum, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan sungguh itu adalah hal yang sangat mewafaqkannya. Jadi ilmu itu adalah kebaikan yang sangat baik. Dan beramal dengan ilmu adalah hal yang mewafaqkan kedudukan seorang hamba, yang membuat ilmunya semakin kokoh dan semakin baik. Kalau dia sudah seperti ini, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Sungguh kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami, wa lahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan bahwa membersihkan jiwa, menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik itu adalah sifat seorang penuntut ilmu. Karena itu di seluruh ayat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Beliau melakukan tazkiyah dan mengajarkan manusia. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Maka di ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini didahulukan penyebutan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah datang untuk mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Di semua tempat kecuali di surah Al-Baqarah di doa Nabi Ibrahim itu di posisi doa. Ya, tapi tempat yang lainnya didahulukan tazkiyah. Karena itulah kata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamuna al-ilm. Adalah mereka as-salaf, para sahabat terdahulu, mereka mempelajari al-hady, mereka mempelajari bagaimana akhlak, bagaimana memperbaiki jiwa, membenahi diri sebelum mereka mempelajari ilmu. Dan mensucikan diri ini adalah tugas seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan sumpah yang sangat banyak. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini belakang sumpah. Allah bersumpah untuk menekankan apa? Qad aflaha man zakkaha wa
Faqad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya. Kemudian yang keempat, dari sifat seorang penuntut ilmu, dia harus mempunyai as-sidq. Dia mempunyai as-sidq. Dan sidq ini bisa dibahasakan dengan kata jujur, dan bisa dibahasakan dengan bahasa kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Kejujuran, kesungguhan bagi seorang penuntut ilmu adalah hal yang menentukan keberhasilannya, hal yang menentukan kebaikannya, hal yang menentukan kebaikannya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Yahya dengan sanadnya dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, Ibnu Ma'in berkata, "Alatul muhaddits, alat seorang ahli hadis ada lima. Yang pertama kata beliau as-sidq, dia punya kejujuran. Kemudian asy-syuhrah, dia terkenal, dia dikenal sebagai orang yang menuntut ilmu. Kemudian at-talab, dia sangat semangat mencari ilmu. Kemudian ijtinabul bid'ah, dia meninggalkan bid'ah. Wajtinabul kaba'ir, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini 5 alat bagi seorang ahli hadis. 5 alat yang hendaknya ada pada dirinya. Dan yang paling pertama dia sebutkan adalah kejujuran. Dan kejujuran ini sangat indah. Allah firman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Dan inilah sifat para sahabat yang menyebabkan mereka dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur kepada Allah terhadap janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah meninggal dalam keadaan jujur menunaikan janjinya. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu, namun mereka tidak pernah mengganti. Ini kejujuran yang selalu berada di hati para sahabat. Apabila kejujuran ini berada pada seorang penuntut ilmu, maka dia akan memberikan keberkahan di dalam ilmunya, akan memberikan untuknya kebaikan sehingga mewarnai kehidupannya, bahkan di akhir hayatnya. Kejujurannya juga akan memberikan pengaruh untuk akhir hayatnya. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala bahwa beliau tatkala sakaratul maut, beliau dikunjungi oleh ahli hadis. Dikunjungi oleh ahli hadis Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim bin Waraq, Al-Munzir bin Syadan, dan selainnya dari ahli hadis di negeri tersebut, di negeri Razi. Maka datanglah mereka mengunjungi Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut. Dari petunjuk Nabi SAW dalam hal ini, apabila ada orang yang akan meninggal, ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka untuk melakukan hal itu kepada Abu Zur'ah mereka malu. Karena Abu Zur'ah ini adalah seorang imam, dan dari beliau manusia belajar apakah ingin diajari ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Namun akhirnya mereka berkata, kalau begitu kita ingatkan dia dengan hadis Rasulullah SAW. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Waraq berkata, "Haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far Al-Qadi." Dia berkata. Kemudian Abu Hatim berkata, "Haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Asim, Abdul Hamid bin Ja'far Al-Qadi." Dia pun berhenti. Demikian beberapa ahli hadis yang lainnya mendengar ahli hadis ini semuanya menyebutkan potongan hadis, maka Abu Zur'ah sangat memahami hadis apa yang mereka inginkan. Dalam keadaan sakaratul maut, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala membacakan sanadnya. Kata beliau, "Haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Asim, an Abdul Hamid bin Ja'far, an Salih bin Abi Harith, an Murrah bin Kathir, an Mu'adh bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Dibawakan sanadnya sampai kepada Nabi bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu ruhnya langsung keluar. Rahimahullah. Jadi sebuah riwayat beliau mengatakan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, sampai ucapan la ilaha illallah, ruhnya keluar. Perhatikan kejujuran. Tatkala mereka membela agama ini, sibuk dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala menutup hayat mereka dengan hal yang
akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang kisah wafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beliau di akhir kali beliau di penjara, beliau mengkhatamkan Al-Quran banyak 81 kali. Banyak 80 kali. Di khatam yang ke-81 beliau masuk membaca surah Al-Qamar. Di akhir dari surah ketika beliau membaca innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, maka beliau pun meninggal rahimahullah taala. Ayat di surah Al-Qamar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan sungai-sungai yang mengalir. Mereka berada di kedudukan orang-orang yang hidup, orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa lagi Maha mampu. Demikianlah keadaan yang harusnya selalu diingat oleh seorang penuntut ilmu. Ada etika-etika dan adab yang hendaknya dijaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan mewafaqkan kita semua di atas agama dan menerangi hati-hati kita dengan ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dikuatkan di atas keislaman, difaqahkan di atas sunnah Rasulullah SAW, diwafatkan di atas hal tersebut dan dibangkitkan kelak di kemudian hari di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.